Jaksa Agung Profesor Dr. Sanitiar Burhanuddin sampaikan proyek pembangunan pabrik Blast Furnace Complex atau disingkat BFC oleh PT Krakatau Steel pada tahun 2011 telah menyebabkan kerugian negara sebesar 6,9 triliun rupiah. Menurutnya mangkrak dan tidak layak dikerjakan proyek pembangunan pabrik Blast Furnace. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah menetapkan 5 orang tersangka terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan pabrik Blast Furnace oleh PT Krakatau Steel pada tahun 2011. 5 orang tersangka terkait perkara dugaan korupsi proyek pembangunan pabrik Blast Furnace Complex oleh PT Krakatau Steel yaitu 1. FB selaku Direktur Utama PT Krakatau Steel periode 2007 sampai dengan 2012. 2. As selaku Direktur Utama PT Krakatau Engineering periode 2005 SD 2010 dan Deputi Direktur Proyek Strategis 2010 sampai dengan 2015. 3. BP selaku Direktur Utama PT Krakatau Engineering periode 2012 sampai 2015. 4. HW alias RH selaku Ketua Tim Persiapan dan Implementasi Proyek Blast Furnace tahun 2011 dan General Manager Proyek PT KS dari Juli tahun 2013 sampai dengan Agustus tahun 2019. 5. MR selaku Project Manager PT Krakatau Engineering periode 2013 sampai dengan 2016. Perbuatan tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana. 5. Pasal 2 ayat 1, Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 pertama KUHR. Dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap 119 orang saksi. Selain itu, juga telah dilakukan penyitaan terhadap dokumen terkait perencanaan proyek BFC, pengadaan proyek BFC, pelaksanaan pengerjaan proyek BFC, pembayaran kepada vendor, pembiayaan oleh bank sindikasi dan dokumen terkait sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang lainnya. Sementara penggeledahan dilakukan pada kantor PT Krakatau Steel di Cilegon, Banten dan PT Krakatau Engineering. Terhadap kelima orang tersangka dilakukan penahanan yaitu 1. FB menjadi tahanan kota selama 20 hari terhitung sejak tanggal 18 Juli tahun 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus tahun 2022. 2. ASS dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari terhitung sejak tanggal 18 Juli tahun 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus tahun 2022. 3. MR dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari terhitung sejak tanggal 18 Juli tahun 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus tahun 2022. 4. BP dilakukan penahanan di Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat Salemba selama 20 hari terhitung sejak tanggal 18 Juli tahun 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus tahun 2022. 5. HW alias RH dilakukan penahanan di Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat Salemba selama 20 hari terhitung sejak tanggal 18 Juli tahun 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Shalom. Rekan-rekan media yang kami banggakan, saat ini Kejaksaan sedang fokus dalam penanganan beberapa penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Salah satunya yaitu perkara dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan pabrik Blast Furnace Complex atau disingkat tadi BFC oleh PT Krakatau Steel pada tahun 2011. Kasus posisi perkara ini pada tahun 2007, PT Krakatau Steel, PT KS menyetujui pengadaan pembangunan pabrik Blast Furnace Complex dengan kontraktor pemenang adalah MCC Seri Konsorsium dan PT Krakatau Engineering. Krakatau Engineering ini adalah anak perusahaan dari PT Krakatau. Namun pengadaan tersebut dilakukan secara melawan hukum
yang seharusnya MCC Ceri melaksanakan pembangunan sekaligus pembiayaannya, namun pada kenyataannya dibiayai oleh konsorsium dalam negeri atau Himbara dengan nilai kontrak pembangunan pabrik BFC PTKS dengan sistem tanke atau terima jadi sesuai dengan kontrak awal yaitu 4,7 triliun hingga adendum keempat membengkak menjadi 6,9 triliun. Selanjutnya hasil pekerjaan saat ini tidak dapat dimanfaatkan. Ini sama sekali mangkrak karena tidak layak serta terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan dikerjakan. Diduga kerugian keuangan negara yang timbul sebesar 6,9 triliun sesuai dengan pembiayaan yang dikeluarkan oleh konsorsium Himbara. Berdasarkan hasil penyidikan dan gelar perkara yang dilaksanakan pada hari ini, Senin 18 Juli 2022, tim penyidik telah menemukan alat bukti yang cukup dan menetapkan 5 orang tersangka, yaitu 1. Insinyur FB selaku Direktur Utama PT Krakatau Steel periode November 2007 sampai 2012. 2. ASS selaku Deputi Direktur Proyek Strategis PT Krakatau Steel tahun 2010-2012. 3. Insinyur MR selaku Proyek Manajer PT Krakatau Engineering 2013-2016. 4. Insinyur BP selaku Direktur Utama PT Krakatau Engineering 2012-2015. 5. HW alias RH selaku Ketua Tim Persiapan dan Implementasi Proyek tahun 2011 dan GM Proyek PTKS dari Juli 2013 sampai dengan Agustus 2019. Atas perkara tersebut, para tersangka telah dilakukan penahanan dan disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3 Yunto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian press conference ini saya sampaikan atas nama pribadi maupun pimpinan kejaksaan. Saya menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan media yang telah berperan sebagai pemantau terhadap kinerja kejaksaan selama ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kekuatan, perlindungan, dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.